Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, mungkin sering kita dengar ada orang yang mempertentangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bagi yang mengedepankan kehidupan dunia, dunia itu seakan satu-satunya tujuan hidupnya. Dia mencari nafkah, bekerja siang malam, menumpuk harta, bahkan sampai 7 turunan guyonannya. Sementara di sisi yang lain, ada kelompok yang menomorsatukan atau melupakan dunianya, mengingat akhirat terus. Kalau di masjid, di majelis taklim, pergi berdakwah, begitu seterusnya, sampai keluarganya tanda petik ditelantarkan dalam hal nafkahnya. Hal ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Rasulullah pun sempat menegur ada sahabat yang senantiasa dia berzikir di masjid terus, sementara para sahabat yang lain sudah bertebaran di muka bumi. Ada yang ke pasar, ada yang berdagang, dan seterusnya. Sehingga Rasulullah pun bertanya kepada sahabat tersebut, "Wahai sahabat, Anda seharian saya lihat kok di masjid terus. Lalu siapa yang menafkahi keluarga Anda?" Sahabat tadi mengatakan bahwa saudaranya lah yang menafkahi keluarganya. Rasulullah pun langsung menyatakan, "Saudaramu itu lebih mulia dari kamu." Sementara di sisi yang lain, Sa'labah yang dulunya miskin, keduniaannya lemah, masih mau sempat beribadah sholat. Meskipun sholatnya sering terlambat, sehingga Rasulullah tanyakan, kenapa terlambat, dan bahkan setelah selesai sholat, buru-buru, tanpa berzikir langsung pulang. Ditanya oleh Rasulullah, ternyata masalah baju. Saya hanya punya baju sehelai ini untuk sholat, gantian dengan istri. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah berkecukupan, bahkan lebih dari itu, namun akhirnya apa? Melalaikan tentang ibadahnya. Artinya menomorsatukan dunia, bahkan puncaknya dia tidak mau membayar zakat. Na'udzubillah. Dua gambaran cerita yang digambarkan tadi merupakan potret yang tidak bisa kita jadikan teladan atau kita jadikan rujukan. Bukan itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita mau mencontoh Rasulullah, ya tentunya Rasulullah pun memberikan teladan kepada kita. Contoh sederhananya ada 2 yang beliau sampaikan kepada kita minimal. Yang pertama adalah tentang bab doa. Bagaimana tidak kita melupakan salah satu dari 2 kemuliaan ini. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan harus kita miliki di dunia ini. Begitu juga kebahagiaan di akhirat. Bahkan yang khusus akhirat ditambahi lagi, karena akhirat memang ujungnya dari segala kehidupan kita. Wa qina adzabannar. Kita terlepas dari api neraka. Yang boleh jadi saat kita mencapai kebahagiaan dunia ini tergelincir dengan sesuatu yang abu-abu atau bahkan yang haram, masih tersisa kita berdoa kepada Allah itu agar diampuni oleh Allah. Begitu juga Rasulullah menyampaikan di hadis yang lain, man arada dunya fa'alai bil hilmi ila akhir. Barang siapa yang ingin kebahagiaan dunia, capailah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, capailah juga dengan ilmu. Barang siapa yang ingin kebahagiaan dua-duanya, dunia dan akhirat, capailah dengan ilmu.
Artinya kebahagiaan itu harus satu paket, dunia dan akhirat. Bagaimana mencapainya? Sekali lagi, berkali-kali Rasulullah mengajarkan kepada kita. Visualisasi dari saya secara pribadi menggambarkan bahwa dunia ini adalah anak tangga kita untuk mencapai surga Allah. Anak tangga yang kita bangun itu akan kuat manakala ada fondasi yang menghujam ke bawah, ke bumi ini dengan kuatnya, dan itu adalah akidah kita. Semakin menghujam ke bawah, kalau sekarang istilahnya paku bumi, maka semakin kuat anak tangga yang akan kita bangun setinggi apapun. Sekarang pertanyaannya, bagaimana anak tangga itu bisa kuat? Tidak mungkin anak tangga itu tanpa ada pilar. Kita bangun dengan pilar. Pilar dasar yang pertama dan kedua adalah sholat dan puasa kita. Semakin tinggi anak tangga itu, kita butuh pilar yang selanjutnya, zakat dan naik haji. Semakin tinggi pilar-pilar yang kita bangun, semakin banyak amal-amal yang kita bangun, semakin banyak nilai pahala dan nilai kemanfaatan kita di masyarakat, maka yakinlah anak tangga kita menjulang tinggi dan saatnya akan mencapai surga Firdaus. Cita-cita kita semuanya. Itulah goal besar kita. Dunia sukses, akhirat sukses. Semoga momentum Ramadan, lebih-lebih di akhir ini, di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk beristighfar, mohon ampun kepadanya, dalam rangka untuk mengintrospeksi diri kita bahwa kita pantas tidak untuk menaiki anak tangga sampai anak tangga yang teratas. Jangan lupakan dunia, jangan lupakan akhirat. Dengan kita mengejar dunia, hakikatnya kalau kita berada dalam track Allah, maka hakikatnya kita mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.